Reka pemain abroad timnas Indonesia, pelatih Bristol Rovers tiru strategi Sintayong. Timnas Vietnam kembali ketiban petaka. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek timnas Indonesia Zain Patinama kembali mengalami kekalahan bersama Kasyupen dalam lanjutan liga tertinggi Belgia. Bermain di kandang sendiri, Kasyupen takluk 0-2 dari KA Agen. Patinama sendiri masuk dari bangku cadangan di menit ke-78 dan praktis hanya bermain sekitar 12 menit di laga Liga Belgia 2023-2024 itu. Pemain berdarah Semarang itu tak bisa berbuat banyak selama 12 menit. Apalagi ia masuk ke lapangan ketika klubnya sudah tertinggal 0-2. Selain Patinama, Marcelino Ferdinand juga tampil bersama KMS Kadense dalam lanjutan Liga 2 Belgia 2023-2024. Namun pemain berusia 19 tahun ini baru tampil di injury time babak kedua saat klubnya sudah unggul 4-2, yakni atas Brescia VA. Sementara itu JIZ tampil penuh pada lanjutan Serie B Italia 2023-2024 melawan Modena. Sayangnya pada pertandingan di Stadion Pierluigi Penzo Venezia ini berakhir dengan skor 2-2. Hasil itu membuat Venezia tertahan di posisi 4 Divisi 2 Liga Italia 2023-2024 dengan nilai 45 dari 25 laga. Pelatih Bristol Rovers Matthew Taylor bak meniru strategi Sintayong dengan memainkan Elkan Bagot menjadi striker dadakan, yakni saat melawan Northampton Town. Tampil dari bangku cadangan, Elkan Bagot dimasukkan di paruh kedua menggantikan Tristan Kamara. Bristol Rovers sendiri sudah tertinggal 2 gol ketika Elkan Bagot bermain. Mengejutkannya, pemain berpostur jangkung ini mendapatkan instruksi khusus dari sang pelatih. Matthew Taylor meminta Elkan Bagot untuk maju sebagai striker. Hasilnya pun berbuah manis karena Elkan Bagot unggul dalam duel udara. Ia bisa mengirimkan assist untuk gol Chris Martin dan memperkecil ketertinggalan Bristol Rovers. Ini bukan pertama kali Elkan Bagot diplot sebagai striker, di mana sebelumnya Sintayong juga pernah melakukan taktik yang sama. Kala itu Elkan Bagot dipasang sebagai pemain depan timnas Indonesia kala melawan Jepang, di mana posturnya yang menjulang tinggi berkontribusi di balik gol yang dicetak oleh Sandy Walsh kala itu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai punggawa skuad Garuda harus bisa menambah menit bermain. Pada Piala Asia 2023 lalu, hal tersebut menjadi sorotan. Pasalnya, meski beberapa nama sudah berkarir di luar negeri, para pemain tersebut cukup mengalami kesulitan menembus tim utama. Tercatat hanya Sandy Walsh di Calvi Backland, Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim, dan Zain Patinama saat di Viking FK yang bermain reguler. Sementara itu pemain yang berlaga di Liga 1 mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak di klub. Sintayong sendiri menilai pemainnya harus berjuang untuk mendapatkan tempat utama di klub. Dengan bekal berlaga di Piala Asia 2023, mereka harus bisa menunjukkan kualitasnya. Tujuannya agar bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Mantan pelatih Korea Selatan ini pun menilai perjuangan pemain skuad Garuda sebenarnya sudah cukup baik di Piala Asia 2023 kemarin, di mana Marcelino dan kawan-kawan tidak gentar untuk menghadapi tim-tim kuat dari Asia. Tentunya pengalaman tersebut cukup berharga dan harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Saran mengejutkan dilontarkan pengamat dan komentator sepak bola Bung Ropan kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong di balik 2 tugas berat yang sudah menantinya. Bung Ropan menilai Sintayong lebih baik fokus lebih dulu menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret mendatang. Kemudian 5 hari berselang giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Sementara bersama timnas Indonesia U23, pelatih asal Korea Selatan ini akan berkunjung di Piala Asia U23 pada 15 April hingga 3 Mei. Dalam hal ini, menurut Bung Ropan, dengan lini masa seperti itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam harus diprioritaskan. Apalagi laga ini juga sangat penting bagi skuad Garuda yang masih tertahan di dasar klasemen. Menariknya, Bung Ropan pun memahami bahwa Sintayong memiliki target khusus pada Piala Asia U23, di mana pelatih 53 tahun ini ditargetkan lolos dari fase grup sebagai salah satu syarat perpanjangan kontraknya dengan timnas Indonesia. Namun Sintayong tetap harus fokus bersama tim senior di kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni guna menjaga asal lolos ke babak ketiga. Pelatih Vietnam Philippe Troussier akan merasakan hari istimewa saat Vietnam bertemu dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.
Tepatnya pada leg pertama yang digelar di SUGBK pada 21 Maret mendatang. Sebab pelatih asal Prancis itu akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-69 pada tanggal tersebut, atau sejak lahir pada 21 Maret 1955 silam di Prancis. Ini akan menjadi kedua kalinya pelatih yang dijuluki penyihir putih itu menyambut hari ulang tahunnya bersama para pemain Vietnam. Dia pun sangat bersyukur dan menegaskan sangat ambisius serta siap mengabdikan seluruh hatinya untuk Vietnam, termasuk bertekad mengalahkan timnas Indonesia di kandang. Terlebih lagi, nasib Philippe Troussier akan terancam jika gagal membawa Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Philippe Troussier benar-benar dibuat frustasi dengan kondisi skuad Vietnam jelang menghadapi timnas Indonesia, yakni pada laga fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Menurut laporan terbaru yang dikutip dari Soha, Dang Van Lam mengalami cedera, di mana cedera yang menimpa kiper Vietnam itu terjadi ketika Binh Dinh Club menjalani pertandingan tandang melawan SLNA dalam laga lanjutan V-League. Peristiwa itu terjadi ketika ia berusaha memblok serangan Van Suandijk, tapi upaya penyelamatan itu berakibat fatal. Ia harus meninggalkan lapangan akibat mengalami cedera. Fakta bahwa Van Lam terus mengalami cedera merupakan berita buruk bagi Troussier. Pasalnya, Van Lam merupakan kiper penting di timnas Vietnam. Sebelumnya, Van Lam harus absen di Piala Asia 2023 juga karena cedera. Ketidakhadirannya itu membuat gawang The Golden Star Warriors kebobolan sebanyak 8 kali dari 3 pertandingan di fase grup D. Kabar buruk yang menimpa Vietnam pun harus disambut positif oleh Sintayong. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok akhirnya meresmikan wajah baru lapangan olahraga RPTRA Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Bersama Mark Klok Foundation, hal tersebut merupakan komitmen untuk mendukung dan mengembangkan anak-anak, yakni agar dapat mewujudkan impian mereka melalui sepak bola. Untuk itu, lapangan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak yang mencintai sepak bola. Acara yang bertajuk The Opening of Mark Klok Foundation Football Court 1 ini juga mendapatkan sambutan dari masyarakat sekitar. Selain itu, Mark Klok Foundation juga mendapatkan dukungan dari deretan pemain timnas Indonesia yang hadir langsung di peresmian lapangan seperti Ricky Kambuaya dan Dendi Sulistiawan. Menurut keduanya, langkah yang dilakukan Mark Klok tentu sangat berguna untuk masa depan anak-anak Indonesia yang mencintai sepak bola. Tidak hanya mereka, pesepak bola lainnya seperti penyerang Persija Jakarta Barco Simic dan ex-Arema FC Greg Nokolo juga datang memberikan dukungan. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto berencana menggelar pemusatan latihan atau TC di luar negeri. Sebagai asisten pelatih timnas senior, Nova tampaknya sengaja mengikuti sejumlah langkah Sintayong yang memang kerap menjalani TC di luar negeri. Nova menyampaikan kalau rencana TC skuad Garuda Asia di luar negeri sedang dikomunikasikan dengan PSSI. Hanya saja asisten Sintayong itu tidak membeberkan negara mana yang akan dijadikan lokasi TC timnas Indonesia U16. Kendari begitu, untuk sekarang ini Nova tidak ingin memikirkan hal tersebut. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah meracik kedalaman skuad terbaik timnas Indonesia U16. Nova sudah mulai mencari pemain-pemain terbaiknya untuk masuk ke dalam skuad Garuda Muda. Pelatih berusia 45 tahun ini pun telah memanggil 32 pemain untuk menjalani seleksi sekaligus pemusatan latihan atau TC gelombang pertama, yang mana akan berlangsung di Jakarta pada 18 sampai dengan 21 Februari. Dirinya juga menegaskan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh PSSI. Nova pun menegaskan akan bekerja semaksimal mungkin untuk membentuk skuad terbaiknya dengan harapan melahirkan regenerasi yang baik untuk timnas Indonesia. Tak ayal jika Nova melakukan persiapan yang matang untuk skuadnya nanti, mengingat timnas Indonesia U16 akan menjalani agenda penting yakni Piala AFF U16 2024 dan juga kualifikasi Piala Asia U17. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.